Yo celur, thanks sudah mampir. Jangan lupa disubrek, terus nyalain loncengnya supaya lo tahu kalau gua upload video baru. Karena di channel gua ada video yang penting sampai yang nggak penting. Yaudahlah, langsung aja dur ke kontennya. Selamat menonton. Halo lur, balik lagi sama gua Guntur. Dan ditemenin sama spirit doll gua, si Pakong. Ada lagi si satu, si Doble. Lagi main lah dia, biarin aja lah. Oke, di video kali ini gua bakal bawain konten gue ceritain. Nah, konten gue ceritain sendiri sebenarnya sih awalnya cerita horor gitu ya. Cuman karena sekarang gua punya channel misteri malam, konten gue ceritain gue bakal alihin buat nyeritain kayak kasus-kasus atau crime-crime gitulah. Ya bakal nyeritain misteri-misteri yang ada di dunia ini gitu. Nggak harus horor juga sih. Ya kalau ada cerita horor juga nggak apa-apa sih, nanti gue bawain aja. Cuman gue sih rencananya gue bakal nyeritain kasus-kasus atau misteri-misteri yang ada di dunia ini gitu, di konten gue ceritain ini gitu. Nah, sebelum kita mulai kontennya, ada baiknya lu subscribe dulu channel gua dan follow juga sosial media gua. Gua ada di Twitter dan di Instagram ya. Follow aja. Gue juga ada Saweria yang masih 0 sampai sekarang. Tapi ya udahlah ya. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, kita mulai aja kontennya. Nah, di konten gue ceritain kali ini, gua bakal nyeritain orang-orang yang meninggal karena disebabkan hal-hal konyol gitu. Nggak konyol juga sih, maksudnya lucu aja gitu. Nah, buat orang yang pertama ada Bobby Leach. Ya itulah ini nih tuh. Bobby Leach. Nah, si Bobby ini dia itu pecinta adrenalin lah. Dia tuh suka banget aksi-aksi gitu, hal-hal yang menantang maut gitu, yang memacu adrenalin. Sebagai contohnya, dia tuh pernah masuk ke sebuah tong atau apa ya sebutannya, kapsul. Terus dia dihanyutin di sungai yang ada di air terjun Niagara gitu. Nah, jadi si tong itu yang berisi si Bobby ini dijatuhin di air terjun itu gitu. Dan dia selamat gitu dengan tanpa luka cedera. Ya mungkin ada cedera sedikit lah ya, tapi dia selamat. Emang si Bobby ini terkenal dengan keberaniannya ya, sama keberuntungannya lah. Ya, karena dia nggak pernah gagal dalam aksi-aksinya. Tapi pada suatu hari, di hari yang cerah, di sebuah tempat di Selandia Baru, tempat tinggal dia lah, nggak jauh dari rumah dia, si Bobby ini nginjek kulit jeruk. Terus dia kepleset, kakinya patah, terus meninggal gitu. Ya nggak langsung meninggal di tempat juga, maksudnya kakinya patah, infeksi, sampai dia itu diamputasi kakinya dan akhirnya meninggal. Tapi yang menyebabkan dia diamputasi, infeksi segala macam kan gara-gara dia nginjek kulit jeruk anjir. Nginjek kulit jeruk, kepleset, infeksi, amputasi, meninggal. Konyol aja gitu, dia tuh ngelakuin aksi-aksi berbahaya gitu kan. Tapi dia terus-terusan berhasil dan selamat gitu. Tapi pas dia nginjak kulit jeruk, dia malah meninggal. Ya umur gak ada yang tahu kan. Selanjutnya ada Franz Reichelt. Franz Reichelt. Ya itulah tulisannya gini tuh ya. Jadi di tahun 1911 ada seorang penjahit yang bernama Franz Reichelt. Nah, si Franz ini bukan cuman penjahit gitu. Dia tuh istilahnya penemu lah, bukan penemu juga apa ya, dia suka ngelakuin eksperimen gitu kan. Nah, di tahun 1911 itu dia tuh bikin sebuah baju atau mantel lah, mantel dari parasut gitu kan, yang diklaim oleh dia tuh bisa terbang gitu. Bukan terbang sih, lebih ke melayang gitu. Kalau di zaman sekarang mas skydiving lah, parasut gitu kan. Nah, jadi si Franz ini dia tuh nguji coba temuannya itu yang berupa masih mantel terus ada ya mantel gitulah. Nah si Franz ini dia tuh
nguji coba temuannya itu di atas Menara Eiffel gitu. Yang disaksikan banyak orang dan wartawan gitu kan. Percobaan dia pun disiarin di TV gitu. Sebelum dia ngelakuin aksinya itu, dia tuh bikin petisi gitu supaya diizinin nguji coba penemuannya itu di Menara Eiffel gitu kan. Karena dia yakin banget bakal berhasil. Soalnya sebelumnya itu dia udah nguji coba alatnya itu, si baju mantel ini pakai boneka gitu dari lantai 5 dan berhasil gitu. Dan dengan uji coba yang berhasil itu, dia pun yakin kalau dia bisa ngelayang gitu kan. Tapi pas hari H dia nyobain temuannya itu, ya gagal total. Dia jatuh aja gitu, pluk gitu. Langsung meninggal di tempat. Dan itu disiarkan di TV langsung gitu loh. Nah, ini rekamannya nih. Oke, selanjutnya ada Mal King Kong Creek. Creek, ya itulah. Pokoknya namanya Mal King Kong Creek. Nah, gitu. Si Mal King Kong ini, dia itu pegulat profesional gitu. Pegulat profesional yang terkenal pada zamannya gitu. Nah, di suatu hari, dia tuh ngadain pertandingan gulat dengan lawannya yang bernama Shirley Big Daddy gitu kan. Naasnya si Mark King Kong ini, dia tuh meninggal karena kejepit di bagian bawah perutnya si Shirley Big Daddy ini. Jadi si Shirley Big Daddy ini ngeluarin jurus lah, kalau kata orang sini mah jurusnya gitu kan, yang namanya tuh belly slam gitu kan. Jadi si Mark King Kong ini dilemparin pakai perut gitu. Nah, tapi si Mal ini meninggal karena nyelip di perutnya si Shirley Big Daddy gitu. Gak enak juga ya meninggal gara-gara keselip di perut anjir. Mungkin bukan keselip kali ya, ketiban atau apa gitu ya. Namanya juga media kan, jadinya keselip. Oke, selanjutnya ada King Adolf Fredrik. Nah, si King Adolf Fredrik ini tentunya raja dong, kan namanya juga King kan. Si Adolf ini dia adalah raja dari Swedia gitu. Dan si Adolf Fredrik ini terkenal dengan sebutan The King Who Ate Himself gitu. Atau bahasa Indonesianya mah raja yang makan sampai meninggal gitu kan. Nah, kenapa bisa disebut gitu? Karena si raja ini, si King Adolf Fredrik ini meninggal disebabkan kebanyakan makan gitu. Jadi, kalau menurut sejarah pada tanggal 12 Februari tahun 1771, King Frederick ini melakukan perjamuan makan gitu. Dan si King Adolf Fredrik ini dia tuh makan lobster, kaviar, sauerkraut, sup kubis, terus beberapa ikan herring asap, terus banyak minum champagne, dan 14 porsi makanan penutup favoritnya, yaitu si semla gitu kan. Semla itu roti khas dari Swedia ya, yang akhirnya nyebabin si raja ini ngalamin komplikasi pencernaan gitu. Jadi dia tuh jadi kena penyakit komplikasi gitu karena yang dia makan itu kolesterol semua ya. Sedih juga ya. Orang lain mah raja-raja itu meninggal karena perang gitu kan, gagah ya kalau meninggal pas perang gitu kan. Ini meninggal gara-gara makan anjir. Tapi ya udahlah ya, hidup orang ada yang tahu anjir. Oke, selanjutnya ada Clement Paladingham. Gimana sih nyebutinnya? Ya pokoknya gitulah. Kita sebut aja Clement gitu kan. Nah, si Clement ini dia tuh seorang pengacara gitu dari Ohio, Amerika Serikat. Di tahun 1870, si Clement ini sedang menunjukkan kepada juri gitu, juri di pengadilan gitu kan, gimana korban pembunuhan kliennya gitu. Jadi gini, jadi si Clement ini punya klien yang ngebunuh seseorang gitu. Jadi si Clement ini ngebela seorang pembunuh gitu. Tapi
pas waktu itu si klien ini bilang kalau kliennya itu nggak ngebunuh si korban gitu. Jadi si korbannya itu bundir gitu kan, membunuh dirinya sendiri gitu kan. Nah, demi meyakinkan para juri, si klien ini meraktekin tuh cara si korban bundir gitu kan. Jadi dia tuh ngambil pistol, terus ngarahin ke kepalanya gitu. Terus dia tembak aja, cetang gitu kan. Dan tidak disangka ternyata pistolnya itu ada pelurunya. Yang awalnya si klien ngira itu pistolnya kosong gitu kan. Dan akhirnya nyebabin si klien meninggal di tempat, di depan banyak orang gitu. Gini nih, kalau emang salah bilang aja salah, nggak usah dibela, akhirnya kena karma kan. Oke, selanjutnya ada Alan Pinkerton gitu. Alan Pinkerton ini detektif yang sangat terkenal di zaman dulu gitu. Yang taunya gua nggak nemu tahun berapa itu ya. Pokoknya si Alan Pinkerton itu dia tuh detektif lah pada masanya gitu. Dan dia tuh berhasil mecahin kasus-kasus banyak gitu, kriminal atau pembunuhan segala macamnya lah gitu. Dan sering juga ketemu sama penjahat-penjahat gitu kan, sering adu jotos lah gitu. Tapi di suatu hari dia kepleset, terus nggak sengaja ngegigit lidahnya, yang membuat si lidahnya itu infeksi dan akhirnya dia pun meninggal gara-gara infeksi dari lidah itu. Dia berhasil ngelawan penjahat dan ya mecahin berbagai macam kasus gitu kan. Tapi dia meninggal gara-gara kepleset gitu. Ya walaupun dia tuh meninggal karena infeksi, karena gigitan lidah gitu, karena ngegigit lidah. Ya ngegigit lidah pun gara-gara kepleset. Dia simple, karena hal simple dia meninggal. Ya itulah, balik lagi, umur gak ada yang tahu anjir. Dia ngelawan penjahat segala macamnya berhasil, tapi dia begitu kepleset meninggal gara-gara gigit lidah. Nah ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini ada Ray Chapman. Ray Chapman ini dia tuh pemain baseball ya. Nah di tanggal 6 Agustus tahun 1920 si Ray Chapman ini ngelakuin pertandingan gitu antara timnya dan tim lawan tentunya gitu kan. Nah terus ada seorang pemain lawan yang namanya itu Carl Mays ngelemparin bola ke arah Ray Chapman gitu kan. Nah pada masa itu ada trik supaya si bola itu dikotorin sedikit gitu kan. Si bolanya itu dikotorin, jadi pas dilempar itu yang nangkep itu nggak ngelihat gitu, nggak ngelihat ada bola datang gitu kan. Yang tadinya bolanya putih sampai coklat gitu kan. Nah si Carl May ini dia ngelakuin trik itu gitu kan, bola itu dikotorin. Nah saat dilempar si Ray Chapman ini nggak ngelihat ada bola gitu, nggak ngelihat bolanya datang, dan efeknya si bola itu ngehantam kepalanya dan ngebuat tengkoraknya retak gitu. Dan Ray Chapman ini mendapatkan luka serius gitu. Dan akhirnya si Ray Chapman pun meninggal gara-gara si bola yang kena kepalanya itu, yang ngehancurin tengkoraknya itu sampai retak gitu kan. Karena emang bola baseball itu kan berat itu ya. Jadi kalau kena kepala ya lumayan, bukan lumayan lagi, fatal lah akibatnya. Nah, karena kasus si Ray Chapman ini, akhirnya Federasi Baseball seluruh Amerika mutusin supaya pemain yang nangkap bola itu pakai helm gitu. Jadi aman gitu kan. Kalau lu lihat pertandingan baseball sekarang, lu lihatlah yang nangkap bola itu udah rapat banget gitu kan, badannya ada pelindung badan gitu kan, kepalanya pakai helm. Nah, itu asal usulnya gara-gara kasus si Ray Chapman ini gitu. Makanya si safety-nya itu ditingkatin lagi gitu. Oke lah, segini aja dulu konten gue ceritain kali ini. Dan di konten berikutnya pasti gue bakal nyeritain kisah-kisah misteri atau kriminal selanjutnya, atau hal-hal yang berbau-bau kematian anjir. Nggak juga sih, maksudnya gue ceritain hal-hal yang misteri gitu kan, yang mungkin jadi pertanyaan di otak lo, ini bener nggak sih gitu. Karena seperti yang gue bilang di awal, konten horor di channel gue alihin ke channel Misteri Malam gitu. Dan buat lo yang belum follow channel Misteri Malam, lo follow dah ya.
Follow kok follow anjir, subscribe. Ya gitulah. Yaudah, segini dulu konten gue kali ini. Jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video. Namanya umur ya, nggak ada yang tahu.